Polisi menyebut tewasnya seorang anggota TNI Prakas yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Jumat 29 Maret 2024 berawal dari kesalahpahaman. Adapun pelaku dalam kasus tersebut diketahui berinisial AWR atau biasa dipanggil Arya. Kini ia telah berstatus sebagai tersangka. Modus operandi tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu dengan melakukan, membacok, atau mengayunkan senjata tajam ke arah kepala korban, mengenai kepala bagian belakang dengan sebilah pedang. Ini terjadi akibat kesalahpahaman. Hal tersebut diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu 3 April 2024. Membacok atau mengayunkan senjata tajam ke arah kepala korban mengenai kepala bagian belakang dengan sebilah pedang yang ada di depan, dan ini terjadi akibat kesalahpahaman. Adapun kronologis kejadian sebagai berikut, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00, Saudara Supriyadi mendapatkan informasi dari saksi atas nama S yang merupakan teman daripada korban, bahwa saksi W alias S diajak untuk berhubungan badan dengan saudara tersangka di apartemen Urbano Bekasi, dan ternyata antara saudara W alias S dengan saudara tersangka terdapat selisih paham, yang mana akibat selisih paham tersebut saudara saksi atas nama W alias S mengontak saudara korban ataupun almarhum saudara Supriyadi. Kemudian saudara Supriyadi bersama-sama dengan temannya mendatangi saudara tersangka. Kemudian maksud daripada mendatangi tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan antara S, W ataupun S dengan saudara tersangka. Selanjutnya, saudara korban ataupun saudara Supriyadi mengajak ke rumah daripada saudara tersangka dengan mengendarai sepeda motor, yang mana saudara Supriyadi ataupun saudara korban ini yang mengendarai sepeda motor yang duduk di depan, sedangkan saudara tersangka itu ada duduk bonceng di belakangnya. Kemudian di perjalanan ini tujuannya dari tempat apartemen ini sebenarnya tujuannya mau ke rumah saudara Arya. Namun di tengah jalan saudara Arya ini membelokkan arah malah ke rumah temannya saudara Arya atas nama saudara Alfian. Dan pada saat di pinggir jalan di depan perumahan saudara Alfian, tiba-tiba saudara tersangka berteriak dengan kata-kata begal, begal, begal.
sehingga mengundang perhatian warga. Selanjutnya, saudara tersangka, saudara A, mengambil pedang panjang yang berada di teras saudara saksi atas nama Alfian. Selanjutnya, saudara Alfian yang ada di dalam rumah pun diajak untuk mengejar korban yang tadi diteriaki begal oleh saudara tersangka. Kemudian pada saat di depan SMA 15 Kota Bekasi, ya, pada saat di TKP, saudara tersangka A melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan pedang yang sudah kita sita sebanyak 4 kali, yang mana akibat saudara tersangka membacok tersebut mengayunkan pedang kurang lebih selama 4 kali dan kena di bagian kepala dan lengan daripada saudara korban. Setelah dibacok pada saat itu, saudara korban masih sempat menendang motor saudara Alfian yang mengakibatkan kedua-duanya terjatuh, baik itu saudara tersangka A maupun saksi A. Itu rangkaian kejadian yang terjadi. Selanjutnya, korban ditemukan oleh warga masyarakat yang selanjutnya melaporkan kepada jajaran Polres Bekasi Kota. Kurang lebih setelah menerima informasi tersebut, kemudian dilakukan pertolongan terhadap korban dengan membawa ke rumah sakit, dan setelah mendapatkan perawatan, korban akhirnya meninggal dunia. Dari kejadian tersebut, tim penyidik baik itu dari Polda Metro Jaya, dari Polres Bekasi Kota, kemudian kita juga bersinergi dengan POM maupun dari jajaran Kodam Jaya, kita berusaha melakukan olah TKP, kemudian kita menghimpun keterangan saksi-saksi maupun observasi terhadap di TKP dengan maksud untuk menggali keterangan, dan kita mencoba untuk menghimpun, merangkum jadi suatu langkah yang kemudian dari hasil analisis kita dapat menyimpulkan ciri-ciri daripada pelaku. Setelah kita mendapatkan ciri-ciri pelaku, kita berupaya melakukan penyelidikan lebih mendalam dan sekaligus melakukan pengejaran, karena informasi kita dapatkan bahwa pelaku ini sudah dari Bekasi menuju ke Kampung Rambutan untuk naik bus yang mana direncanakan si pelaku atas nama A ini akan kembali ke rumah ayahnya, yaitu di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian tim mencoba melakukan pengejaran
dengan mengejar bus yang ditumpangi oleh saudara tersangka, maka kita berhasil untuk mencegah bus tersebut dan mengamankan tersangka, yaitu di rumah makan angin Berembus di Jalan Sumur Wuluh, Kecamatan Grogol, Cilegon.